Menghindari rasa khawatir. Refleksi pagi 1293. Apa dampak yang harus diwaspadai dari rasa khawatir? Apa juga dampak dari kata-kata yang ramah dan baik? Mari dengarkan nasihat dari Amsal 12 ayat 25. Rasa khawatir mematahkan semangat, tetapi kata-kata ramah membesarkan hati. Saudara-saudara, rasa khawatir seringkali timbul dari pikiran yang tidak tenang, yang antara lain ditimbulkan karena adanya rasa bersalah, rasa takut, rasa rendah diri, atau rasa gelisah. Akibatnya, seseorang kemudian kehilangan harapan dan patah semangat. Kata-kata yang ramah, baik dan menyenangkan yang dilakukan dalam takut akan Tuhan sajalah yang dapat membesarkan hatinya. Menjaga perasaan hati di dalam kekuatan Tuhan memang sangatlah penting untuk kehidupan yang penuh sukacita. Saudara-saudara, perasaan hati yang terombang-ambing oleh rasa khawatir memang hal yang menyebabkan kehidupan manusia menjadi menderita. Rasa khawatir itu bisa begitu menggerogoti hati dan pikiran manusia, sehingga rasa khawatir itu akan mematahkan semangat, sehingga seseorang kemudian tidak lagi mampu untuk berkarya. Oleh sebab itu, marilah kita saling mendorong satu dengan lainnya dengan kata-kata yang menyenangkan, ramah dan baik, sehingga kita bisa saling menghibur dan saling memberi semangat. Marilah kita juga selalu mengingat bahwa Roh Penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan selalu menolong untuk memberi kekuatan dan kelegaan, baik untuk diri kita sendiri maupun untuk orang lain. Belajar hidup benar. Refleksi pagi 1294. Tempat penggembalaan yang baik adalah hal yang dirindukan oleh setiap gembala. Apa yang akan didapatkan oleh seorang yang benar? Mari lihat Amsal 12 ayat 26. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Saudara-saudara, orang benar akhirnya akan mendapatkan apa yang menjadi kerinduan hatinya, karena apa yang dirindukannya itu memang berkenan di hati Tuhan. Hatinya akan dipuaskan oleh Tuhan, karena ia mau hidup di dalam Tuhan dan mengikuti jalan Tuhan. Tidaklah demikian dengan jalan orang fasik. Cara-cara jahat yang dipakainya justru akan menyebabkan ia makin terpuruk dalam dosa. Hati dan pikirannya akan selalu cemas dan tidak tenang. Saudara-saudara, orang yang hidup benar di mata Tuhan belum tentu akan terlihat sukses secara duniawi. Ia bisa saja tidak dikaruniai Tuhan harta kekayaan yang melimpah ataupun kedudukan yang tinggi, tetapi ia akan dikaruniai damai sejahtera serta sukacita di hati. Ia juga akan dianugerahi rasa cukup, sehingga ia akan merasa hidup dalam kelimpahan meskipun hidupnya terlihat biasa-biasa saja. Kehidupannya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah kehidupan yang seharusnya ada bagi setiap orang percaya. Hanya saja, di dalam arus keinginan dunia yang menyesatkan, ada saja orang percaya yang kemudian tersesat dan hanyut dalam arus dunia. Marilah kita mawas diri dan sadar. Mari terus belajar hidup benar.
tetap setia dan tidak malas. Refleksi pagi 1295. Bagaimana gambaran Amsal tentang seorang pemalas yang tidak mau mengerjakan tanggung jawabnya? Mari lihat Amsal 12 ayat 27. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Saudara-saudara, Amsal menggambarkan seorang pemalas sebagai seorang pemburu yang tidak mau bekerja keras untuk menangkap binatang buruannya, sehingga ia tidak akan mendapatkan apapun. Bila seseorang memang sudah dipanggil dan diberi kemampuan oleh Tuhan, ia haruslah rajin dalam mengerjakan tanggung jawabnya itu. Sikap seperti ini tentu berkenan di hati Tuhan, karena orang itu telah bersikap setia dan rajin dalam menjalankan panggilannya di dalam takut akan Tuhan. Saudara-saudara, setiap orang percaya tentu saja dipanggil Tuhan sebagai saksi Kristus yang setia. Untuk itulah Tuhan memberikan kepada kita berbagai talenta, termasuk harta kekayaan dan berbagai kemampuan, baik daya pikir, keterampilan kerja, kemampuan berbicara, maupun berbagai kemampuan lainnya. Segala sesuatu yang telah dianugerahkan Tuhan itu tentulah harus dikembangkan dan rajin digunakan melalui cara-cara yang berkenan di mata Tuhan. Bila kita memang tahu bahwa kita sedang melakukan panggilan yang diberikan Tuhan bagi kita, marilah kita rajin untuk mengerjakan tanggung jawab tersebut. Melalui kesetiaan dan kerajinan kita dalam melakukan tanggung jawab kita, nama Tuhan akan ditinggikan. Berbahagia karena hidup di jalan benar. Refleksi pagi 1296. Apa janji Tuhan bila seseorang mau hidup di jalan yang benar dan mau selalu hidup di dalam Tuhan? Mari dengarkan nasihat Amsal 12 ayat 28. Orang yang mengikuti jalan yang benar akan hidup bahagia. Orang yang mengikuti jalan yang jahat menuju kepada maut. Saudara-saudara, hidup benar di mata Tuhan adalah jalan hidup yang seharusnya diupayakan oleh setiap orang yang rindu untuk hidup berbahagia, karena inilah jalan yang telah ditunjukkan Tuhan. Bila orang tetap ngotot untuk berjalan di jalan yang jahat, maka upah ke depannya sudahlah jelas, yaitu maut. Bila manusia sudah tahu ujung dari perjalanan hidupnya, semestinya manusia yang bijak akan mendengarkan dan menuruti nasihat Amsal ini. Bukankah demikian? Saudara-saudara, kunci kebahagiaan hidup melalui kehidupan di jalan yang benar di mata Tuhan telah diungkapkan dengan tegas oleh Amsal. Meskipun demikian, di dalam kebebalan hati yang memang tidak mau taat, manusia yang katanya ingin mengejar kebahagiaan itu justru menggunakan cara jahat yang berujungkan maut. Ironis sekali, bukan? Oleh sebab itu, marilah kita mawas diri dan mengevaluasi kehidupan kita dan merenungkan apa sebenarnya yang kita kejar dalam kehidupan ini. Benarkah kita ingin hidup berbahagia? Bila memang demikian, marilah kita berupaya untuk hidup benar di mata Tuhan dan menghindarkan diri dari segala jalan jahat. Di dalam anugerah Tuhan, kita pasti akan makin berbahagia. Ayo belajar bersama.